Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwanan dan muslimin yang dimuliakan Allah. Hukum mengucapkan selamat tahun baru Masehi kepada non-muslim, hukum mengucapkan selamat hari raya Natal kepada non-muslim, hukumnya bisa masuk kufur. Kedua, hukumnya bisa masuk kepada keharaman, tidak masuk kepada taraf kekufuran. Ketiga, bisa masuk kepada la asalalahu, atau dalam bahasa kita itu tidak apa-apa. Apa yang membedakan dari ketiga tersebut? Yang membedakan adalah qasdut tashabbuhnya atau qasdut tasybihnya. Jika orang tersebut mengucapkan selamat tahun baru Masehi, selamat hari raya Natal, karena bentuk tashabbuhnya atau karena bertujuan menyerupai kepada syiar-syiar kekufurannya, maka orang yang mengucapkan tersebut bisa masuk kepada orang-orang kufur. Jika kalau ada seseorang yang berteman dengan orang non-muslim, kemudian ketika hari raya Natal mengucapkan selamat hari raya Natal, mengucapkannya itu karena bertujuan ingin menyerupai atau ingin tasyabuh terhadap bentuk syiar-syiar kekufurannya mereka, maka orang yang mengucapkan hal tersebut itu bisa masuk kepada orang-orang yang kufur. Kedua, bisa masuk kepada hukum diharamkan. Jadi orang yang mengucapkan selamat hari raya Natal kepada seorang non-muslim yang merayakan hari raya Natal, itu bisa masuk ke taraf hukum diharamkan, tidak sampai kepada taraf kekufuran, apabila seseorang tersebut mengucapkannya itu karena tujuannya ingin tasyabuh, ingin menyerupai terhadap syiarul abdinya, syiar kehambaannya, syiar kepada orang-orang yang ibadah kepada selainnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ada orang-orang Islam di Indonesia ini, misalnya dia mengucapkan selamat hari raya Natal pada teman-temannya yang non-muslim, tujuannya karena ingin menyerupai atau ingin tasyabuh terhadap syiarul abdinya, maka orang tersebut dikatakan orang ini masuk dalam hukum yang diharamkan. Mengucapkannya tersebut bisa diharamkan, tidak sampai pada taraf kekufuran. Ketiga, bisa masuk kepada la aslalahu, tidak ada hukum apa-apa, ia tidak masuk kufur, ia tidak masuk kepada diharamkan. Jika orang yang mengucapkan selamat tahun baru Masehi, selamat hari raya Natal kepada non-muslim, itu tujuannya tidak bermaksud tasyabuh atau menyerupai terhadap syiarul kufrunya, syiar kekufurannya. Kedua, tidak bermaksud menyerupai kepada syiarul abdinya sebagai dia penyembah selainnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika tidak ada dua tujuan ini, maka hukum mengucapkannya selamat hari raya Natal, selamat tahun baru Masehi itu tidak apa-apa. Berarti yang membedakan dari tiga hukum tersebut, meskipun yang diucapkannya itu sama, adalah bentuk tasyabuhnya atau tujuan dari menyerupainya. Terus pendapat ini diambil dari pendapatnya siapa? Pertama, pendapatnya Habib Ali Al-Jufri. Tentu ulama ada yang berbeda dengan beliau, akan tapi kita memandang dari sisi pendapatnya beliau. Kemudian juga kita mengambil pendapatnya Ibnu Hajar Al-Haytami di dalam fatwanya, itu fatwa Al-Fiqhiyatil Kubra. Terus kalau kita lihat ulama yang menyatakan itu meninjau dengan penafsiran qasdut tashabbuh, itu memakai kaidah usulul fiqih, yaitu al-hukmu yaduru ma'illati wujudan aw adaman. Artinya adalah hukum itu adanya nanti tergantung ilatnya. Kalau kita cocokkan dengan masalah tadi, kalau seseorang itu mengucapkan selamat hari raya Natal itu ilatnya karena bertujuan ingin menyerupai terhadap syiarul kufrunya, maka orang tersebut ia masuk dalam kekufuran. Jika orang tersebut bertujuan atau ilatnya itu ingin qasdunya itu menyerupai kepada syiarul abdinya, maka orang tersebut tidak masuk pada taraf hukum kufur, akan tapi masuk pada taraf hukum yang diharamkan. Jika ilat kedua tersebut tidak ada, maka hukum kufur dan haram itu tidak ada. Jadi tergantung ilatnya, wujudul hukminya tersebut. Kemudian masalahnya sekarang itu, ketika teman-teman itu mengatakan kalau di tempat saya ketika mengucapkan selamat hari raya Natal, berarti kita juga mengatakan atau menyetujui agamanya mereka, misalnya seperti itu. Berarti kalau misalnya memang ada masalah seperti itu, ya masuk kepada, tinggal kita masukkan pada hukum yang mana, pada hukum yang kufur
atau yang haram atau yang tidak apa-apa atau yang bahasanya itu yang la aslalahu. Di penerapan hukum tasabuh itu tergantung kepada azmannya, tergantung kepada amakinnya. Sebab dalam konsep tasabuh itu bisa berubah ketika dia di tempat yang berbeda, atau bahasanya itu hukum tasabuh ini bisa tagoyur bitagoyuril amakin atau bitagoyuril azman. Contoh begini, jika di satu tempat ada tradisi seorang perempuan itu pakai baju hijau misalnya, maka orang laki-laki yang memakai baju hijau, maka itu diharamkan karena itu adalah tasyabuh bin nisa. Kemudian di tempat yang berbeda, ketika baju hijau ini tidak maksus kepada seorang perempuan, maka hukum memakai baju hijau itu tidak apa-apa. Ini contoh bahwasanya hukum tasabuh itu bisa berubah ketika di tempat yang berbeda, atau bahasanya itu ketika tagoyurul amakin, ketika berubah di satu tempat. Ketika tidak di tempat yang sama, maka hukumnya nanti berbeda seperti itu. Itu sedikit nalar yang bisa saya sampaikan. Semoga teman-teman bisa menyesuaikan hukum tersebut haram, kufur, atau yang la aslalahu itu tergantung bagaimana dia qasdut tasyabuhnya. Jadi apa yang saya sampaikan itu tidak mesti boleh. Apa yang saya sampaikan ini kan ada 3 hukum, yaitu bisa masuk kufur, bisa haram, bisa tidak apa-apa. Semoga ini bermanfaat dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.